Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan. Kembali lagi dari Bukit Sion, kita akan bersama membaca merenungkan akan kebenaran firman Tuhan sebagai kekuatan kita bersama. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah atas segala kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hari ini di pagi yang indah, melandasi kehidupan kami akan membaca merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Untuk itu, tolong kami, kasihani kami dan layakkan kami, agar firman-Mu yang kami baca dan renungkan dapat mengambil bahagian dalam hidup kami. Bersabdalah ya Allah, karena sesungguhnya kami telah siap untuk membaca merenungkan firman-Mu. Di dalam dan demi anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi yang indah ini terambil dari 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-28. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-28. Hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja. Lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak." Pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hamba-Mu ini tidur, dibaringkannya anakku itu di pangkuannya. Sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-amati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain itu, "Bukan, anakkulah yang hidup dan anakmu lah yang mati." Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, "Bukan, anakmu lah yang mati dan anakkulah yang hidup." Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, "Anakkulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati." Yang lain berkata, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Sesudah itu raja berkata, "Ambilkan aku pedang." Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, "Penggallah anak yang hidup itu menjadi 2 dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain." Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu. Katanya, "Ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia." Tetapi yang lain itu berkata, "Supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggallah." Tetapi raja menjawab katanya, "Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya." Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, amin.
Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi yang indah ini yaitu milikilah hikmat Allah. Milikilah hikmat Allah. Setiap hari kita selalu diperhadapkan dengan berbagai keputusan-keputusan, baik yang penting maupun yang biasa. Dalam hidup kita melihat ada banyak keputusan yang harus kita ambil. Tetapi terkadang juga dalam hidup kita, keputusan-keputusan tersebut sangat berpengaruh dalam keberlangsungan kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan untuk kita semua, apakah keputusan yang kita ambil merupakan keputusan yang benar? Di sini kita sangat memerlukan hikmat dari Allah untuk memilih atau memutuskan segala sesuatu. Dalam bacaan kita ada dua wanita yang datang menghadap kepada Salomo. Salomo sempat bingung karena dua wanita tersebut sedang memperebutkan seorang bayi, tetapi dengan hikmat yang diberikan Tuhan kepadanya, ia bersiasat untuk memenggal bayi tersebut. Ini adalah salah satu bukti bahwa Salomo mengambil sebuah keputusan yang sangat ekstrim. Salomo memiliki hikmat Allah. Ketika Salomo ingin memenggal kepala bayi tersebut, namun salah satu wanita berkata, "Ya Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia." Tetapi yang lain itu berkata, "Supaya jangan untukku atau jangan untukku, penggallah." Salomo segera tahu bahwa ibu dari anak tersebut melarang untuk memenggal bayinya. Maka diberikannya bayi itu kepada wanita yang pertama. Salomo sangat memiliki hikmat dalam sebuah pengambilan keputusan. Dan dalam hikmat tersebut, orang-orang menjadi merasakan dampak positif dari hikmat dari Salomo. Juga dalam hidup kita harus memiliki hikmat daripada Tuhan. Kita harus memiliki hikmat Allah supaya kita jangan salah mengambil keputusan. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk mendapatkan hikmat itu? Yang pertama, takut akan Tuhan. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Di situ kita melihat pada Amsal 9 ayat 10 mengatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berdoa, meminta, dan memohon kepada Allah. Karena Allah adalah sumber hikmat yang sejati. Allah akan memberikan sama seperti Salomo ketika kita melihat pada ayat yang sebelumnya. Salomo berdoa memohon hikmat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, tekun membaca firman dan melakukannya. Melalui tiga hal ini adalah cara konkret untuk memperoleh hikmat tersebut. Untuk itu, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, mari menjalani hidup ini dengan penuh hikmat dan takut akan Tuhan, sehingga orang-orang terus melihat kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan masing-masing. Kiranya Roh Kudus menolong. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa.
Sungguh alangkah Engkau baik ya Tuhan dalam hidup kami. Kami terus menyadari tanpa pimpinan dan campur tangan-Mu dalam hidup kami tak berdaya. Kami percaya Engkau terus bersama-sama dengan kami semua. Bapa di sorga, terima kasih. Kami telah membaca merenungkan firman-Mu, melihat hikmat yang Allah berikan kepada Salomo begitu luar biasa dalam memilah-milah situasi yang begitu rumit. Hari ini ajar kami ya Tuhan, kuatkan kami agar kami dapat memberlakukan hikmat-Mu dalam hidup kami, menimbang yang baik dan yang tidak baik dalam hidup kami. Kami percaya Engkau dapat memampukan kami ya Allah. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan, baik selaku Bapa dan Ibu, baik selaku anak-anak, pemuda-pemudi. Tuhan berkati mereka semua dalam tugas dan tanggung jawab sehari-hari, dalam pekerjaan, dalam tanggung jawab masing-masing. Tuhan beri kekuatan, kesehatan. Terlebih juga ya Tuhan, anak-anak dalam bangku pendidikan, dalam bangku kuliah. Tuhan berkati mereka semua. Tuhan beri kekuatan, hikmat, kepandaian, sehingga dari hari ke hari ia bertumbuh, terus mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih ya Allah. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang berduka. Kami percaya Engkau bersama-sama dengan mereka. Engkau terus menjamah tubuh yang dia rasa sakit, sehingga dari hari ke hari proses-proses pemulihan boleh ia rasakan dalam kehidupannya. Bapa di sorga, Engkau berkati semua jemaat Tuhan yang dalam kedukaan. Tuhan, Engkau mengenal pergumulan mereka satu persatu. Kami bawa mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Allah. Terima kasih ya Allah atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami juga berdoa untuk sesama kami yang dilanda bencana alam, kelaparan, kemiskinan. Apapun pergumulannya, kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Engkau berdaulat atas hidup mereka semua. Kami percaya Engkau memberikan kekuatan, kesabaran, kesehatan, hikmat yang daripadamu. Terima kasih ya Allah. Kami juga berdoa untuk para lansia, janda, duda, yatim piatu, sesama kami yang terus berharap kepadamu. Ajar dan tolong mereka ya Tuhan, agar terus bergantung sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu, sehingga dari hari ke hari kasih dan kuasa Tuhan dalam kehidupannya tetap bersama-sama dengan mereka. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan beri hikmat, kebijaksanaan, sehingga ya Tuhan dalam proses-proses kehidupannya nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk pemerintah kami, bangsa dan negara kami. Mulai dari pusat hingga pelosok tanah air, Tuhan berkati. Tuhan berkati pemerintah beserta jajarannya dalam mensejahterakan rakyat, terutama dalam memerangi COVID-19 ini. Kami percaya Engkau terus bersama-sama dengan mereka semua, memberikan kekuatan, hikmat dalam memimpin bangsa ini. Terima kasih ya Allah. Kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tetapi sebelum kami melanjutkan aktivitas kami mohon berkat dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Roh Kudus akan menuntun kami, menguatkan kami. Bapa di sorga, terima kasih atas segala yang Kau berikan kepada kami semua. Inilah yang menjadi doa kami, ungkapan syukur kami, sambut dan sempurnakan. Tetapi bukan kehendak kami yang menjadi, melainkan kehendak Bapa di sorga yang terjadi. Di dalam dan demi anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian Toraja pada pagi yang indah ini. Kembali lagi dari Bukit Sion, saya menyapa Bapak Ibu. Shalom dan selamat pagi. Salam sehat,
Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.